Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sela Rahmawati dan di sini saya akan berbicara sedikit mengenai bagaimana sih mengajar yang kreatif. Mungkin kita semua sudah sering mendengar kalimat bahwa guru itu harus kreatif dalam mengajar agar siswanya tidak bosan. Hal tersebut tentu tidak hanya dibicarakan dari orang sekitar di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dari para pihak orang tua siswa yang menuntut guru untuk terus memberikan pembelajaran terbaik dan berinovasi. Dari pernyataan tadi lalu muncul pertanyaan dalam pikiran para guru tentang apa pentingnya sih menjadi tenaga pendidik yang kreatif. Bukan tanpa alasan, guru yang kreatif sangat dibutuhkan dalam kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Adanya internet dan berbagai teknologi pendukung pendidikan menuntut guru-guru agar bisa menyesuaikan dan beradaptasi dalam pembelajarannya. Dengan memberikan pembelajaran yang kreatif, para guru bisa mendukung proses belajar mengajar sehingga menjadi lebih menarik dan interaktif. Sekarang, pertanyaan yang lain pun muncul. Sebenarnya, apa itu pembelajaran kreatif dan bagaimana sih menerapkannya dalam kelas? Pembelajaran kreatif adalah kegiatan belajar mengajar yang membangun pengetahuan dan pengembangan kemampuan. Menggunakan proses kreatif di mana teori, ujian, cerita, solusi, analisis, dan desain pembelajaran tidak hanya sekedar untuk menghafal informasi loh. Dibandingkan mendikte bagaimana informasi harus diingat, guru yang kreatif bisa membimbing siswanya melalui proses instruksi menggunakan metode yang kreatif. Pembelajaran kreatif adalah saat siswa bisa menggunakan imajinasi dan pemikiran kritis untuk menciptakan ide baru yang bermakna. Melalui pembelajaran ini, para siswa tidak hanya diajarkan untuk mengulang apa yang telah dipelajari, tetapi juga belajar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menemukan solusi dari berbagai masalah yang ditemukan. Dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, para guru harus mampu memilih materi yang sesuai dengan kemampuan siswa, menentukan metode pembelajaran yang bisa memudahkan pemahaman siswa tentang materi yang diberikan, menggunakan media pembelajaran yang efektif sehingga memperlancar proses belajar mengajar, serta mampu menentukan evaluasi yang tepat untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. Dalam pembelajaran kreatif, para siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga semakin lama hal itu akan memperluas pemahaman dan mempertahankan pengetahuan yang dimiliki. Tapi tahukah kalian kalau pembelajaran kreatif mempunyai manfaat yang lebih dari itu? Berikut adalah manfaat dari pembelajaran kreatif, yaitu yang pertama, merancang pemecahan masalah dan pengembangan pemikiran kritis. Pembelajaran kreatif dapat mengubah cara siswa memecahkan suatu masalah. Mereka bisa menjadi lebih imajinatif dan inovatif, serta mengatasi pertanyaan yang mereka belum tahu jawabannya secara lebih baik. Selain itu, siswa juga bisa memberikan ide-ide inovatif dan menyampaikan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, menciptakan rasa ingin tahu yang besar. Pembelajaran kreatif membangun pola pikir ingin tahu pada siswa. Proses belajar ini memicu rasa ingin tahu dan diskusi, sehingga mengarah siswa ke wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Tanpa disadari, pembelajaran kreatif juga membangun kepercayaan diri pada siswa loh. Dampaknya, siswa akan lebih mungkin menerapkan pembelajaran yang sudah mereka pelajari karena lebih yakin akan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam praktiknya, teknik pembelajaran kreatif dapat diaplikasikan ke dalam beberapa model dan kegiatan kreatif yang bisa para guru gunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yaitu yang pertama ada role playing. Bermain peran merupakan penerapan dari teknik skenario di mana siswa bertindak dan berperilaku sesuai dengan karakter dan situasi yang dimainkan. Melalui model pembelajaran kreatif ini, siswa dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasinya. Untuk memulai bermain peran, guru-guru bisa menyiapkan skenario lalu memilih kelompok siswa untuk memerankannya. Di akhir penampilan, setiap kelompok memberikan kesimpulan cerita secara umum dan melakukan evaluasi bersama. Yang kedua ada tebak kata. Permainan tebak kata bisa dikatakan adalah model pembelajaran kreatif yang paling mudah bagi para guru lakukan. Model ini bisa melatih siswa untuk menghafal suatu istilah dan kosakata yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Yang terakhir ada storytelling. Bercerita atau mendongeng adalah model pembelajaran kreatif yang bisa membuat informasi menjadi menarik. Para guru bisa menyampaikan materi melalui dongeng atau meminta siswa untuk bercerita di depan kelas. Kegiatan ini bisa membuat siswa jauh lebih nyaman saat belajar, meningkatkan perhatian mereka. Selain itu, cerita atau dongeng juga bisa memperkuat memori jangka panjang siswa sehingga informasi atau pembelajaran yang disampaikan akan lebih mudah diingat oleh mereka.
Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai cara mengajar yang kreatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para guru dan calon-calon guru untuk terus berinovasi dalam mengajar. Karena pada dasarnya dengan pembelajaran yang kreatif dapat membuat siswa lebih mudah menangkap pembelajaran dan menikmati proses pembelajaran. Guru yang kreatif selalu berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam mengajar, tidak mudah merasa puas hanya dengan melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Guru yang kreatif juga akan selalu diingat oleh para siswanya bahkan hingga mereka dewasa nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.